memahami kebenaran sejati, maka haruslah memahami kebenaran. Bagi diri sendiri setelah memahami kebenaran, maka ia selanjutnya kuat dan tegar apabila kritikan menghampirinya. Karena kritikan merupakan suatu evaluasi dalam meningkatkan mutu hidup. Apabila kritikan ditanggapi secara negatif, maka kritikan itu menyakitkan, melalui perasaan dan sulit untuk diterima. Sebaliknya, kita jangan terlena dengan pujian, karena pujian merupakan pendukung motivasi diri untuk lebih dari meningkatkan menjadi kualitas hidup. Apabila pujian dijadikan pedoman kesombongan, maka diri ini akan menganggap akulah yang terhebat, akulah yang paling segalanya, sehingga manusia akan lupa menyadari dirinya itu siapa. Jika seorang tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri, pada akhirnya kritikan akan datang yang menyatakan bahwa ia buruk, maka ia akan merasa dirinya buruk. Jika seorang menyatakan dirinya buruk, maka kita menghadapinya dengan cara melakukan pengamatan diri. Apabila benar, jangan kita hiraukan. Sebaliknya benar, jika belajarlah dari mereka. Mengapa harus marah? Jika Anda dapat melihat segala sesuatu seperti ini, Anda benar-benar ada dalam kedamaian. Tidak ada yang salah, yang ada hanyalah kebenaran. Karena Anda mampu menjadikan kritikan sebagai evaluasi perbaikan diri, sehingga dalam tahap selanjutnya diharapkan membawa pengendalian diri jauh lebih baik. Dan juga pujian sebagai penyemangat diri dalam menjalani segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Seorang yang bijak akan berpikir dan melakukan perbenahan diri terlebih dahulu. Untuk membina diri, ia lebih dulu meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hatinya, ia terlebih dahulu memantapkan tekadnya. Untuk memantapkan tekadnya, maka ia terlebih dahulu mencukupi pengetahuannya. Untuk mencukupi pengetahuannya, maka ia melatih hakikat setiap perkara dengan meneliti hakikat setiap perkara. Maka cukuplah pengetahuan. Dengan cukup pengetahuannya, maka akan dapat memantapkan tekadnya. Dengan memantapkan tekadnya, maka ia dapat meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus, maka ia dapat membina diri sehingga dapat tercapai tujuan yang damai dan harmonis. Jika Anda betul-betul menggunakan alat kebenaran, Anda tidak perlu merasa iri terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita akan bisa mandiri, mampu menghidupi diri sendiri dengan usaha sendiri. Terkadang kita menemukan suatu masalah dalam hidup. Hal tersebut merupakan suatu tantangan yang perlu seorang pecahkan, sehingga menemukan solusi dalam permasalahan tersebut. Tidak sedikit orang mengalami stres maupun depresi sehingga tidak mampu lagi menghadapi masalahnya. Apabila mereka mampu melewati problem itu, maka bisa saja jalan pintas yang dianggap pantas bisa mereka lakukan, yaitu seperti apa? Seperti bunuh diri. Maka sebelum problem yang muncul di dalam diri berlarut-larut lamanya, ada upaya untuk pencegahan dengan cara seorang dapat mengolah dirinya sendiri melalui perkembangan batin dengan mendalami spiritualitas sebagai kunci atau fondasi penguat pedoman kehidupan ini. Batin seseorang yang rapuh sangat mudah dirobohkan, ibarat pohon yang tidak memiliki akar-akar yang kuat. Pada saat terterjang angin, pohon tersebut akan tumbang dengan mudah. Sebaliknya, apabila seorang telah menanamkan keyakinan yang kuat pada pemahaman agama dan penting telah mampu mempraktikkan ajaran agamanya dengan baik, benar dan bijaksana, maka kerapuan hati terhadap problem apapun dapat dilewati dengan tenang dan damai, ibarat pohon yang telah tertanam dengan kuat hingga akarnya dapat menjalar ke atas tanah sehingga angin maupun badai yang menerjang tidak akan menggoncangkan
pohon tersebut. Diri sendiri adalah sebagai penentu masa depan, karena semua rencana hingga keputusan hanya kita seorang diri yang dapat memutuskannya. Orang lain hanya sebagai penasehat, bukan hakim dan juga bukan jaksa penuntut. Langkah awal kita agar memiliki sebuah keputusan yang cemerlang adalah kita dapat mengasah dunia spiritualitas dengan baik sehingga arah dan masa depan kita yang berlandaskan pada rencana dapat tercapai. Dengan harapan yang memuaskan, terus maju, berkarya untuk alam, dan sukses yang luar biasa buat kita semua. Seperti ibaratkan kompas adalah alat penunjuk arah, sehingga pada saat kompas terjatuh, rusak bahkan hilang, maka arah yang dituju tidak akan jelas, sehingga pada akhirnya orang itu akan tersesat dalam waktu yang panjang, bahkan kematian menjemputnya. Jadi untuk kita semua dalam poin ini adalah, marilah kita menjadi orang yang hebat. Marilah menjadi orang yang berkarya terus-menerus maju melesat, sehingga dengan impian-impian yang kita impikan dapat tercapai cita-cita kita menjadi orang yang sukses. Terima kasih.